Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang dalam acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur. Nah Sobat Sehat, di episode ke-37 kali ini kita mau bahas tentang Down Syndrome pada anak. Wah, sebenarnya apa sih Down Syndrome pada anak ini dan mengapa ini bisa terjadi? Lalu bagaimana cara pencegahannya? Dan ini semuanya akan kita bahas kupas tuntas bersama dengan narasumber yang spesial hari ini. Beliau adalah Dr. Haryudi Aji Cahyono, spesialis anak konsultan dari instalasi rawat inap 4. Selamat datang dokter. Selamat siang. Ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita pertama kali bertemu sepertinya ya dok ya. Alhamdulillah sehat ya sehat. Dokter. Nah ngomong-ngomong nih dokter terkait Down Syndrome pada anak gitu. Kan juga kita sudah sering menemui gitu ya dokter. Itu seperti kondisi yang bagaimana dokter sebetulnya? Ya, Down Syndrome itu adalah satu kelainan bawaan ya. Jadi kelainan genetik di mana seseorang itu normalnya itu mempunyai 46 kromosom. Tapi pada anak ini istimewa karena dia mendapatkan 47 kromosom. Jadi kromosom itu ada 22 pasang ditambah satu pasang seks kromosom. Nah, ini kromosom nomor 21 itu yang mestinya semuanya 2, ini jadi 3. Nah, karena kelebihan satu kromosom ini menyebabkan penampakan klinisnya jadi berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja di seluruh dunia tanpa melihat itu kondisi sosial, ekonomi, ras, dan sebagainya. Seluruh dunia sama. Jadi 1 di antara 1000 anak yang lahir itu beresiko untuk mengalami Down Syndrome. Ya. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ini kemungkinan kecil atau masih ada kemungkinan bisa besar dokter? Dari dulu sampai sekarang sama. 1 di antara 1000 bayi lahir ya. Dan ini kelainan genetik ini akhirnya akan menyebabkan gambaran klinisnya pada anaknya itu sangat khas, yaitu tampilan wajahnya itu datar, kemudian sudut matanya agak lebar, kemudian hidungnya agak datar juga, kadang disertai lidah yang panjang ya. Kemudian yang khas juga garis tangan. Biasanya garis tangannya itu lurus. Ya. Kita bisa sebut dengan simenkrisis. Jadi kalau anak-anak biasanya garis tangannya putus, ini lurus dari samping ke samping ya. Dan itu penampakan secara klinis. Di samping itu ada beberapa hal lagi, kadang jantungnya juga ada kelainan jantung, ada kebocoran jantung, kemudian ada pendengaran, penglihatan yang agak berbeda dengan anak-anak yang lain, dan juga kemampuan kognitifnya dan juga berpikirnya juga agak berbeda dengan yang lain. Kemampuan untuk berhitung memang agak sulit ya pada anak ini, tapi dia punya kemampuan yang lain. Dia bisa kemampuan bahasa ada juga yang pintar seni, melukis juga ada juga yang olahraga. Ya, dia bisa olahraga, bahkan ada anak-anak dengan Down Syndrome ini yang berprestasi juara olahraga, juara renang juga ada, kemudian juara lukis juga ada, sampai produksi hasil lukisannya itu diproduksi. Wah, luar biasa. Jadi bukan berarti Down Syndrome ini sesuatu hal yang memang ini ya dokter ya sudah terputus mungkin gitu, tapi bisa juga ini bisa jadi ada peluang lain yang lebih besar mungkin dalam hal seni dan bakat-bakat yang lainnya gitu dokter. Nah kalau dari faktor penyebabnya tadi dokter Haryudi katakan memang dari genetik ya dokter. Itu saja? Iya. Jadi genetik yang penyebab utama. Cuman ada juga faktor resiko. Apa aja tuh dok? Ya, faktor resiko dari anak dengan Down Syndrome ini biasanya yang sering anak ini ibu melahirkan di atas usia 35 tahun. Nah, itu sangat beresiko untuk
terjadinya kelahiran dengan Down syndrome. Semakin usianya bertambah, semakin sering resiko untuk terjadi Down syndrome. Ya. Gitu. Jadi selain mungkin membahayakan bagi ibunya, juga bisa membahayakan bagi calon bayinya, iya, gitu ya dokter. iya. Baik. Nah dokter, sebenarnya ini mitos atau fakta kalau memang dari dalam kandungan itu sudah bisa melihat, oh ini janinnya memang ada indikasi untuk Down syndrome gitu? Ya. Jadi untuk deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan, yaitu pada saat di dalam kandungan, ya. Itu bisa diperiksa dengan cairan amnionnya diambil, kemudian dilakukan analisis kromosom bisa. Cuman ini tidak populer untuk dilakukan di Indonesia. Mungkin di luar negeri, di Cina itu populer karena di negara di luar itu ada beberapa yang ini menganggap kalau ini suatu kelainan pada saat di dalam kandungan mereka bisa menggugurkan, bisa menghentikan kehamilannya. Tapi kalau di Indonesia, hukum di Indonesia mengatakan bahwa ini tidak bisa. Ya, jadi apapun lahir tetap harus diterima. Ya. Baik, seperti itu ya dokter ya. Sebetulnya tetap bisa, cuman kalau di sini tidak dianjurkan gitu ya. Baik dokter. Nah kalau dari ini dokter, dilihatnya itu apakah memang bayi-bayi yang Down syndrome ini memiliki gejala yang sama saja, mulai bahkan dari sejak dalam kandungan ataupun ketika sudah lahir, atau mungkin dari sikapnya itu seperti Down syndrome tapi dari segi wajahnya normal seperti bayi pada umumnya dokter? Ya memang kalau penampakan secara klinisnya itu khas sekali ya. Wajahnya jadi datar, kemudian sudut matanya agak melebar, hidungnya juga datar, kemudian makroglosi atau lidahnya tebal dan agak panjang. Kemudian ada beberapa masalah yang lain tadi, ada jantungnya, ada pendengarannya, dan pertumbuhan dan perkembangan anak ini memang sangat berbeda dengan yang lain, tapi dia punya jalurnya sendiri. Jadi ini kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan, anak ini memang tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal yang lain, karena dia punya jalur sendiri, jadi tidak bisa dibandingkan. Cuman walaupun dia punya jalur sendiri, ya punya grafik pertumbuhan dan perkembangan sendiri, tapi dia tetap bisa seperti anak-anak yang lain, bisa mandiri, bisa sekolah, bisa bekerja, ya bahkan bisa berprestasi. Nah ini perlunya kita memberikan kesempatan pada anak-anak ini. Jadi kita perlu perhatian pada anak ini, dan kita beri kesempatan pada anak-anak ini supaya dia bisa tumbuh dan berkembang dengan normal, bahkan bisa maksimal. Kalau kita bisa melakukan deteksi, kira-kira kemampuannya dia di mana. Memang kemampuan berhitung dia lemah, tapi satu sisi kemampuan seninya, kemampuan olahraganya, ya itu ada beberapa anak yang pandai, ya, yang bisa. Bahkan ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita undang seorang drummer, ya. Luar biasa. Jadi musik sampai dia bisa sebagai seorang drummer. Jadi sangat luar biasa anak ini. Bahkan pernah ada anak Indonesia kita yang kemampuannya bagus dalam bahasa Inggris. Waktu Presiden Bill Clinton datang ke Indonesia, dia berdiskusi dengan Presiden Amerika. Memang dia ditunjuk untuk mewakili anak-anak Down syndrome untuk berdiskusi, dan diskusinya lancar. Ya, bisa. Jadi kemampuannya juga sangat luar biasa jika kita bisa mengembangkan anak-anak ini. Jadi perlu perhatian, perlu kesempatan. Di Malang kita punya satu perkumpulan anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini. Kita punya grup WA, dan anak-anak ini hampir tiap bulan itu ada kegiatan-kegiatan rutin. Kadang tampil fashion show di mall, ya, supaya dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat bahwa anak-anak ini bukan untuk dihindari, ya, tapi anak-anak ini merupakan anak-anak istimewa juga yang bisa kita
perhatikan, kita rangkul. Kalau kita beri kesempatan, dia bisa berprestasi. Ya. Jadi sebetulnya sama saja gitu ya dokter, dalam hal prestasi dan lain sebagainya bisa dikembangkan gitu. Bahkan Kota Malang sudah memfasilitasi suatu komunitas sendiri gitu ya dokter ya, gitu luar biasa sekali. Nah kalau dari ini dokter, dari mungkin tanda-tanda fisik dan perkembangannya dokter, mulai dari usia bayi mungkin hingga remaja itu bagaimana dokter? Dan apakah memang yang dilihat dengan ini pasien yang Down syndrome, apakah penglihatannya sama seperti anak normal pada umumnya atau bagaimana dokter? Memang untuk pertumbuhan dan perkembangannya berbeda, cuman dengan anak-anak yang normal, cuman dia punya jalurnya sendiri, dia punya grafik pertumbuhannya sendiri. Jadi kalau kita plotting atau kita gambar di grafik pertumbuhan anak dengan Down syndrome, itu sebagian besar ya normal-normal aja. Cuman kalau ini dibandingkan dengan anak normal, memang anak ini rata-rata lebih pendek. Nah, cuman untuk melihat anak ini normal atau enggak, itu harus dilihat sesuai dengan populasinya. Artinya kalau dia populasinya populasi Down syndrome, ya kita membandingkan dengan anak-anak Down syndrome yang lain. Tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak normal. Jadi hal yang penting juga untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan, kita harus tahu standar yang dipakai apa. Kalau populasinya Down syndrome, ya harus pakai Down syndrome. Sama juga kalau kita mengukur pertumbuhan atau tinggi badan anak-anak normal, kita harus tetap lihat, walaupun ini anak normal, populasinya dia apa? Populasi laki dan populasi perempuan itu juga berbeda. Kalau kita mengukur tinggi badan anak laki, kemudian kita plotting, kita standarkan dengan di grafiknya anak perempuan, jelas berbeda. Anak laki jelas lebih tinggi dibanding anak perempuan, demikian sebaliknya. Jadi harus disesuaikan dengan populasinya. Baik, jadi memang cara membandingkannya pun, cara mendatanya harus apple to apple gitu dokter ya. Baik, kalau ini dokter, peran dokter Haryudi dan mungkin dari rekan-rekan yang spesialis anak dokter untuk pemeriksaan medisnya bagaimana dokter? Ya ini karena ada beberapa hal yang perlu diperiksa, contohnya di bidang saya endokrin, memang banyak anak-anak dengan Down syndrome ini mengalami hipotiroid kongenital. Jadi kelenjar tiroidnya itu juga tidak terbentuk. Kelenjar tiroid itu sangat penting untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid itu penting untuk pertumbuhan otak dan pertumbuhan tinggi badan, dan juga untuk metabolisme di dalam tubuh. Jadi kalau tiroidnya kurang, anaknya biasanya kemampuan kecerdasannya juga akan berkurang, pertumbuhannya juga akan terlambat dibanding dengan yang lain, dan juga metabolismenya akan berkurang. Maksudnya itu salah satunya gerakan peristaltik atau gerakan ususnya akan berkurang. Anak-anak dengan hipotiroid itu biasanya yang paling khas itu konstipasi. Dia 2 minggu tidak pup. Ya, itu kita harus juga kalau anak ini hipotiroid, ya harus dicek. Dan alhamdulillah mulai 2024 tahun kemarin Kemenkes sudah menjalankan program screening hipotiroid kongenital secara massal ke seluruh bayi baru lahir di Indonesia. Ini masif ya, sekitar di Indonesia itu setahun itu ada sekitar 4,5 sampai 5 juta bayi baru lahir setahun. Itu harus di screening, diperiksa hipotiroid kongenital. Kalau memang sudah ketahuan, segera untuk dilakukan pengobatan. Dan screening itu gratis, pengobatannya pun juga gratis. Dan bisa dilakukan screening di mana saja untuk pengobatan. Di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini juga sudah menyediakan, dan secara gratis sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup, ya, wow, dan luar biasa. Itu ditanggung semuanya. Ya. Jadi memang program pemerintah kita seperti itu, ya, gitu ya dokter. Ya. Kalau dari ini dokter, mungkin apakah Down syndrome ini bisa disembuhkan dokter untuk mungkin masih usia anak-anak, ataukah memang adanya penanganan yang jangka panjang saja? Ya. Jadi Down syndrome itu sebenarnya bukan penyakit. Ya.
Down syndrome itu adalah keadaan kelainan bawaan dengan ciri khas yang khusus. Jadi kalau ada sesuatu yang mengalami kelainan, ya kita harus perbaiki kelainannya itu, penyakitnya itu. Tapi kalau dari Down syndrome sendiri, itu suatu kelainan bawaan yang memang sejak lahir ya sampai meninggal, ya dia tetap dengan kondisi seperti itu. Cuman beberapa penyakit penyerta yang menyertai keadaan Down syndrome ini yang perlu kita lakukan pengobatan. Salah satu yang paling sering adalah kelainan jantung. Jadi anak ini harus di screening jantungnya. Kalau memang ada kelainan, ya harus kita lakukan pengobatan. Dan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ini juga sudah ada ahli jantung, konsultan jantung anak yang bisa men-screening anak-anak dengan Down syndrome ini sekaligus bisa mengobati. Ya, salah satunya kalau ada ASD atau kebocoran di bilik jantungnya, bisa dilakukan penutupan kebocoran itu bisa dilakukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Itu kalau untuk jantungnya, untuk endokrinnya juga sama, sudah bisa kita ada konsultan endokrin, kemudian ada konsultan tumbuh kembang, masalah pertumbuhan dan perkembangan harus dipantau terus anak-anak ini, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Jika ada gangguan, kita berikan terapi, termasuk dengan pemberian terapi rehab medik. Anak-anak ini sangat spesial. Kalau yang lain biasanya jalan itu 1 tahun bisa jalan, anak-anak ini memang memerlukan waktu, kadang 2, 3, atau 4 tahun dia baru bisa jalan. Ya, untuk itu perlu penanganan rehab medik, jadi fisioterapi. Jadi dia harus dilatih, ya, dilatih rehab medik, mulai motoriknya, motorik halusnya, motorik kasalnya itu dilatih. Kemudian dilakukan terapi okupasi. Kalau dia speech delay atau mengalami keterlambatan bicara, bisa dilatih di sini, dilakukan speech terapi, terapi bicara, supaya anak ini bisa belajar bicara lebih cepat. Semua bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Ya. Jadi mungkin untuk terapi-terapi dan penanganan medisnya berdasarkan penyakit bawaannya gitu ya, dokter ya, bukan dari Down syndrome-nya sendiri gitu. Baik. Kalau ini dokter Habibie mungkin menemui beberapa orang tua itu, dan mungkin peran orang tua itu seberapa besar dokter dalam hal ini? Ya, peran orang tua dalam hal ini sangat-sangat besar, ya, sangat penting. Jadi yang pertama, kalau kita mengetahui anak dengan Down syndrome, ya pastilah kita kaget ya, kaget, sedih, ya. Tapi tetap setelah itu kita harus menerima, kemudian kita harus support anak ini, kita harus dukung anak ini. Ya, bukan untuk disendirikan, bukan untuk dibedakan, bukan untuk terlalu diistimewakan, tidak. Tapi tetap harus kita dukung. Apa yang kira-kira kurang pada anak ini harus kita support. Contohnya kalau dia, oh ini ada kelainan jantung, ya kita obati. Kalau ada kelainan hipotiroid kongenital, ya kita berikan obat untuk pemberian hormon tiroid. Kalau ada keterlambatan bicara, ya kita lakukan terapi bicara, dan seterusnya. Di samping dukungan dari orang tua, tentunya dukungan masyarakat. Ini juga sangat luar biasa. Bahwa semua anak-anak punya hak, ya, bukan hanya anak normal. Semua yang bayi atau anak lahir di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak yang lain, apapun kondisinya. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk bekerja. Ya. Mereka punya kesempatan yang sama. Bahkan di beberapa toko atau beberapa resto, kafe itu juga mulai memperkerjakan anak-anak ini. Walaupun dalam mungkin berhitung kalau di kasir susah ya mungkin di tenaga untuk kebersihan, tenaga untuk menyajikan makanan atau minuman, mereka bisa. Ya. Jadi mereka tetap bisa bekerja, mereka bisa berprestasi. Dengan catatan harus ada dukungan dari semua pihak, baik dari keluarga maupun dari masyarakat. Ya.
gitu ya dokter ya. Kalau ini dokter, mungkin tantangan dari tenaga medis khususnya dalam hal ini bagaimana dokter? Adakah mungkin? Ya kadang kalau untuk hambatan penanganan Down syndrome ini, ya ada beberapa yang orang tua yang karena kaget akhirnya menarik diri. Ya, ini memang perlu edukasi yang lebih banyak ya. Kadang masyarakat kita yang menarik diri ini biasanya tingkat pendidikannya memang tidak well educated ya. Nah ini perlunya kita memberitahukan, perlunya kita mengedukasi secara terus-menerus pada masyarakat luas sampai ke tingkat yang bawah bahwa anak-anak ini, anak-anak dengan Down syndrome itu anak-anak yang istimewa ya. Dia bisa hidup, bisa mandiri, bisa berprestasi, bisa bekerja seperti anak-anak yang lain, tentunya dengan dukungan dari keluarga maupun dari masyarakat maupun dari tenaga kesehatan, dari semua pihak. Jika kita memberikan perhatian, mendukung anak ini, memberi kesempatan anak ini untuk hidup mandiri, untuk berprestasi, tentunya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dan kemampuan untuk hidup secara mandiri bisa dilakukan pada anak-anak ini. Ya. Baik, jadi seperti itu ya dokter Aridi. Kalau mungkin dari mitos dokter, adakah mitos yang beredar di tengah masyarakat dan perlu dari tenaga kesehatan untuk meluruskan hal tersebut gitu dok? Ya, jadi banyak yang mengatakan bahwa anak-anak Down syndrome ini ya ini menjadi beban keluarga. Sebenarnya tidak ya, bukan menjadi beban, tapi anak ini anak istimewa. Kita harus tahu apa kemampuan-kemampuan yang ada pada anak ini. Memang semua anak itu pasti punya satu kemampuan yang lebih. Tidak semua anak itu punya semua kemampuan yang ada. Enggak. Pasti ada 1-2 hal yang istimewa pada anak ini. Nah itu yang perlu kita gali, perlu kita tahu dari pertumbuhan dan perkembangannya. Oh anak ini ternyata pintar untuk seni. Oh anak ini pintar untuk olahraga. Nah kalau kita tahu prestasi atau kemampuan anak ini, nah, kita dukung, kita beri kesempatan, tentunya ini akan membuat anak ini bisa mandiri. Dan pengetahuan seperti ini yang kadang dianggap tidak ada. Begitu beberapa orang tua, masyarakat tahu, oh kalau anak ini sudah Down syndrome, waduh, udah nangisnya berhari-hari itu. Ya, hopeless duluan. Enggak, ini anak istimewa. Ya, semua anak itu titipan Allah dan kita harus bisa membesarkan anak ini, kita harus bisa mendidik anak ini ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita harus bisa melihat anak ini nanti arahnya kemana. Ya, kemampuan dia di mana. Ya, dan kemampuan itu yang harus kita gali dan nanti kita asah terus-menerus supaya target kita mendidik anak-anak apapun kondisinya supaya anak ini nanti hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Dan anak Down syndrome bisa untuk melakukan hal seperti ini. Ya. Baik, jadi itu pesannya dari Dokter Yudi untuk orang tua di luar sana mungkin yang baru saja mendapatkan informasi, mendapatkan kabar bahwa memang anaknya ini Down syndrome, gitu ya dokter ya. Terakhir dokter, mungkin adakah dokter cara mencegah mungkin dari masa kehamilan atau bahkan sebelumnya agar tidak anak ini sehat gitu, tidak Down syndrome? Adakah dokter? Jadi kita lihat di faktor resikonya. Memang secara statistik, secara epidemiologis, anak-anak Down syndrome itu biasanya lahir pada orang tua yang beresiko, terutama ibu yang lebih 35 tahun. Ya. Jadi usahakan pada usia produktif 20 sampai 35 tahun itu usia produktif yang paling bagus ya untuk melahirkan anak. Jadi usahakan kalau memang ingin mempunyai anak putra putri, usahakan sebelum 35 tahun. Karena saya lihat ini sudah mulai terjadi tren ya di kota-kota
besar gitu. Itu banyak yang lebih memikirkan karirnya dulu. Ya kalau karirnya sudah bagus baru dia ingin berumah tangga, ya. Sehingga waktu hamil, waktu punya anak kebanyakan menunda dulu, akhirnya sampai di atas 35 tahun baru punya anak. Nah, ini banyak resiko yang terjadi kalau semakin tinggi usianya di atas 35 tahun, semakin tinggi resiko yang terjadi bukan hanya pada anaknya tapi juga pada ibunya. Ya. Baik, jadi sobat sehat, dari segi usia juga perlu diperhatikan untuk mencegah Down syndrome, salah satunya itu. Gitu ya dokter ya. Baik sobat sehat, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Dr. Haryudi Aji Cahyono, spesialis anak konsultan dari instalasi rawat inap 4 tentang Down syndrome pada anak. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Bertemu lagi dengan saya next time ya dokter ya. Siap. Terima kasih dokter dan terima kasih sobat sehat RSSA. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.